Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabarnya teman-teman semua, para penggemar voli Indonesia, para penggemar timnas Indonesia, dan juga para penggemar Rifa Nur Mulki. Oke, hari ini kita akan membahas tentang Rifa Nur Mulki yang akhirnya menjalani debut di Liga Jepang bersama Wolfdog Nagoya. Jadi Rifa Nur Mulki itu mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam lapangan ketika Wolfdog Nagoya itu melawan JTE KT Sting IG pada lanjutan Liga Jepang atau SV League pada hari kemarin. Saat itu Rifa Nur Mulki itu masuk ke dalam lapangan di akhir set pertama ketika pertandingan itu hampir habis. Kita ketahui pada akhirnya Wolfdog Nagoya itu dipaksa mengakui ketangguhan ataupun kehebatan JTE KT Sting IG dengan skor 1-3. Kekalahan itu merupakan yang pertama bagi Wolfdog Nagoya di Liga Jepang pada musim ini. Sebelum menjalani debut bersama Wolfdog Nagoya, Rifa Nur Mulki itu memang sudah diperkenalkan di dalam roster atau line up yang akan dimainkan oleh Wolfdog Nagoya ketika melawan JTE KT Sting IG. Jadi saat itu nama Rifa Nur Mulki dan juga para pemain Wolfdog Nagoya itu dipanggil oleh MC atau pembawa acara, dan para pemain itu berlari dari lorong menuju ke tengah lapangan. Selain Rifa Nur Mulki, tentu saja para pemain lainnya yang masuk ke dalam line up itu juga melakukan hal yang sama. Mereka berlari atau keluar dari lorong dan akhirnya masuk ke dalam lapangan atau arena pertandingan. Nah, setelah melakukan atau setelah namanya dipanggil, para pemain Wolfdog Nagoya dan juga tentu saja Rifa Nur Mulki itu melakukan pemanasan. Nah, video-video tentang pemanasan yang dijalani oleh Rifa Nur Mulki itu sudah viral di media sosial, khususnya di Twitter dan juga khususnya di tengah para penggemar voli Indonesia, khususnya lagi di tengah para penggemar fans Rifa Nur Mulki. Nah, tapi memang Rifa Nur Mulki itu tidak masuk ke dalam daftar line up pemain 6 pemain yang diturunkan ketika menghadapi JTE KT Sting IG. Jadi Rifa Nur Mulki itu duduk di bangku cadangan dan dirinya itu memang tidak menjadi pemain utama. Kalau kita bicara tentang debut yang dijalani oleh Rifa Nur Mulki, memang debut yang dijalani oleh salah satu pemain voli terbaik di Indonesia itu memang tidak berjalan sesuai rencana. Karena apa? Saat itu Rifa Nur Mulki itu masuk ketika di set pertama. Saat itu Wolfdog Nagoya unggul melawan JTE KT Sting IG dengan skor 19-15. Nah, Rifa Nur Mulki sendiri itu tidak dimasukkan di posisi hitter seperti posisi idealnya, tapi dirinya itu dijadikan sebagai blok spesialis. Tujuannya adalah untuk meredam serangan-serangan yang dilakukan oleh para pemain JTE KT Sting IG. Nah, ketika Rifa Nur Mulki masuk, saat itu memang Wolfdog Nagoya itu melakukan serve. Nah, tapi sayangnya adalah pemain yang melakukan serve untuk Wolfdog Nagoya itu gagal melakukan serve-nya dengan baik karena error, sehingga akhirnya Rifa Nur Mulki itu keluar lagi atau ditarik keluar dari tengah lapangan. Tentu saja hal itu menjadi sebuah kekecewaan tersendiri bagi para penggemar voli Indonesia, khususnya para penggemar Rifan yang sudah menunggu aksi-aksi Rifan atau sudah ingin melihat kemampuan Rifan di Liga Jepang. Tapi apapun itu, kita tetap harus memberikan apresiasi untuk Rifa Nur Mulki. Karena apa? Rifa Nur Mulki sudah minimal sudah mendapatkan kepercayaan walaupun hanya sebentar untuk mencicipi Liga Jepang setelah beberapa tahun kemarin dirinya itu juga sempat bermain di Liga Jepang bersama Nagano Trident. Nah, kalau kita bicara lagi tentang kesempatan yang sangat minim yang didapatkan oleh Rifa Nur Mulki, hal itu memang sangat wajar. Karena apa? Persaingan di Liga Jepang itu memang sangat ketat, sangat kompetitif, dan para pemain asing yang bergabung di klub-klub yang bermain di SV League atau Liga Jepang itu tidak bisa dikatakan sembarangan. Belum lagi kalau kita bicara tentang pemain lokal yang memang pemain-pemain lokal Jepang itu sudah diakui tidak hanya di level Asia tapi juga di dunia. Kalau kita bicara tentang pemain asing yang ada di Wolfdog Nagoya, memang Rifa Nur Mulki itu memiliki PR yang sangat berat, dirinya itu harus bekerja sangat keras untuk mendapatkan satu tempat utama di line up Wolfdog Nagoya di pertandingan-pertandingan Liga Jepang atau SV League. Karena apa? Wolfdog Nagoya saat ini sudah memiliki Nimir Abdelaziz yang merupakan top 100 pemain voli terbaik di dunia. Selain itu juga
Nimir Abdelaziz itu juga memiliki pengalaman yang sangat panjang karena apa? Dirinya itu pernah bermain di beberapa liga termasuk Liga Italia. Selain itu juga Wolfgang Nagoya memiliki Tine Urnaut yang merupakan pemain top 200 di dunia. Sama seperti Nimir Abdelaziz, Tine Urnaut itu juga sudah memiliki jam terbang atau pengalaman bermain di berbagai negara, di berbagai liga, sehingga hal itu menjadi portofolio tersendiri dan menjadi bukti bahwa Tine Urnaut itu bukanlah pemain voli yang sembarangan. Belum lagi kalau kita bicara satu pemain asing lainnya, yaitu adalah Dong Zhenwang yang merupakan pemain asal China. Nah, polemiknya atau situasi menjadi sulit bagi Rifa Nurmulki karena apa? Liga Jepang itu memang tidak melarang berapapun pemain untuk masuk ke dalam roster, tapi untuk pemain yang diturunkan di sebuah pertandingan itu memang ada batasannya. Jadi Liga Jepang itu mewajibkan atau hanya memperbolehkan 3 pemain asing untuk bertanding di sebuah pertandingan. 2 diantaranya itu adalah pemain bebas, boleh dari Amerika, boleh dari Eropa atau dari mana saja, dan 1 itu harus pemain Asia. Nah, tentu saja kalau kita bicara tentang Rifa Nurmulki, dirinya itu harus bersaing dengan Dong Zhenwang yang merupakan pemain asal China, sama-sama dari Asia, meskipun berbeda posisi karena Dong Zhenwang itu adalah middle blocker, sedangkan Rifa Nurmulki itu adalah opposite hitter. Nah, kalau kita bicara lagi tentang bagaimana kira-kira peluang Rifa Nurmulki untuk bermain di pertandingan-pertandingan selanjutnya, tentu saja masih ada peluang yang sangat besar bagi Rifa Nurmulki untuk membela Wolfgang Nagoya di Liga Jepang. Karena apa? Liga Jepang itu berlangsung sangat banyak, bahkan satu klub itu akan bertanding 44 kali di fase reguler sebelum nantinya mereka masuk ke series untuk melaju ke Grand Final. Nah, dalam waktu dekat di Rifa Nurmulki dan kawan-kawan, Wolfgang Nagoya itu akan menghadapi Osaka Buteon pada tanggal 26 dan 27 Oktober 2024 ini. Dengan Liga Jepang yang berlangsung sangat panjang, tentu saja pelatih Wolfgang Nagoya harus memutar otak untuk melakukan rotasi agar para pemain itu tetap berada di peak performance. Nah, hal itu tentu menjadi kesempatan tersendiri bagi Rifa Nurmulki untuk melakukan debut atau untuk menunjukkan kemampuannya bersama Wolfgang Nagoya. Karena apa? Tidak mungkin pelatih, ini opini saya pribadi, tidak mungkin pelatih Wolfgang Nagoya akan terus memforsir para pemainnya dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Pelatih Wolfgang Nagoya tentu saja akan melakukan rotasi agar para pemain itu tidak mengalami kejenuhan, agar para pemain itu tetap berada di kondisi terbaik. Nah, kalau menurut teman-teman semua, bagaimana tentang kira-kira kedepannya karir Rifa Nurmulki? Kita doakan agar karir Rifan itu berkembang dengan sangat baik dan dirinya bisa memberikan prestasi yang maksimal bagi Wolfgang Nagoya. Tidak lupa kita doakan agar Timnas Indonesia mendapatkan prestasi tidak hanya di level Asia Tenggara, tapi juga di level Asia dan juga di level dunia. Terima kasih, sampai jumpa.